Salam sejahtera teman-teman semua, kembali lagi di channel Fernando Daud bersama saya Daud Fernando. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman salah satu video saya yakni video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini saya mengambil judulnya yaitu Matematika Diskrit. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita merubah terlebih dahulu stigma yang ada terkait matematika. Saya mengutip dari perkataan Bapak Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Stigma yang ada untuk matematika itu kita harus patahkan ya teman-teman, karena matematika itu sangat berdampak gitu bagi kehidupan manusia. Oke, lanjut. Ada 3 subbab, diantaranya ada kombinatorial, graf, dan pohon. Jadi pengertian kombinatorial adalah jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinannya. Namun apa sih artinya mengenumerasi? Bentar, ini pakai laser ya. Misalnya kan baju yang pertama dipasangkan dengan celana yang pertama, lalu dipasangkan dengan sepatu yang pertama. Baju yang kedua dipasangkan dengan celana yang kedua, lalu dipasangkan dengan sepatu yang kedua. Nah, begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan proses mengenumerasi. Jelas itu sangat nggak efisien waktu gitu ya teman-teman. Makanya kita bisa menggunakan konsep kombinatorial. Oke, lanjut. Dasar menghitungnya itu, dimana kalau misalnya ada kata dan, itu ekuivalen dengan notasi perkalian. Sedangkan kalau ada atau, itu ekuivalen dengan notasi penjumlahan. Nah, itu adalah konsep dasarnya ya teman-teman, harus diingat. Lalu ada prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi, di sini tuh banyaknya himpunan A gabungan dengan himpunan B, bisa kita cari dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya himpunan A dan himpunan B. Nah, lalu ada permutasi. Intinya adalah memperhatikan urutan gitu ya, dengan rumus Pn, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana N sama dengan jumlah unsur yang ada dan R sama dengan jumlah unsur yang ditanyai oleh soal. Lalu ada kombinasi. Kenapa tadi permutasi cukup menghafal untuk memperhatikan urutan? Karena kebanyakan permutasi dan kombinasi itu sering tertukar gitu. Oleh karenanya kita cukup menghafal urutannya saja, dimana kalau permutasi urutannya itu diperhatikan, sedangkan kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Kombinasinya cukup C, sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. N dan R-nya sama seperti permutasi. Lalu ada koefisien binomial. Koefisien binomial ini merupakan pengaplikasian dari segitiga Pascal. Segitiga Pascal tuh yang aku tunjukin gambarnya. Jika ada koefisien untuk X pangkat N min K kali Y pangkat K adalah C N, K, maka disebut koefisien binomial. Salah satu contohnya yaitu 4X min 3 dikuadratkan. Nah, ini adalah bentuk koefisien binomial dan ini adalah penjabarannya. Lalu kita masuk ke prinsip sarang merpati. Jadi, kalau ada merpati N plus 1, di mana N adalah jumlah kotak dalam suatu sarang, maka paling tidak satu kotak ada 2 merpati atau lebih. Prinsip ini tuh nggak ngasih tahu di kotak mana yang berisi 2 merpati atau lebih itu ya. Jadi cuma ngasih tahu gitu, ada loh di salah satu kotak sarang ini tuh ada yang lebih dari 2 merpati. Sebagai contoh, kalau misalnya ada 4 burung merpati, sedangkan kotak sarangnya itu cuma ada 3, dapat dipastikan dengan konsep ini, di sarang tersebut ada satu kotak terdiri dari 2 burung merpati. Lalu ada prinsip sarang merpati yang dirampatkan. Jika ada M merpati memasuki suatu sarang dengan K kotak, maka dipastikan terdapat satu sarang yang minimalnya terisi M per K merpati. Nah, ini tuh ada fungsi yang pembulatannya ke atas. Ini namanya ya teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalnya ada 30 merpati, maka paling sedikit merpati yang lahir pada hari yang sama ialah 30 per 7. Lah, dari mana 7-nya? 7-nya itu dari, kan kalau misalnya hari lahir tuh cuma ada 7 ya. Di antara rentangnya tuh ya, yang pasti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oleh karenanya, 30 dibagi 7, di mana 30 adalah M dan 7 adalah K. Karena 30 bagi 7 itu hasilnya 4, sekian, maka dibulatkan ke atas menjadi 5. Jadi dari 30 merpati ini, minimal ada 5 merpati yang lahir pada hari yang sama. Ingat ya, jadi perampatan itu hanya menentukan batas bawahnya. Nah, lalu ada peluang diskrit. Sebenarnya peluang diskrit itu sama dengan peluang-peluang yang kita pelajarin semasa SMA. Konsepnya, peluang itu adalah panas, di mana PA itu sama dengan peluang, dan NA itu sama dengan titik contoh atau banyaknya kejadian A, dan NS sama dengan ruang semesta atau banyaknya kejadian secara total. Jadi dapat disingkatkan, peluang itu ya panas, oke? Ada pun syarat dari peluang diskrit, yaitu peluang itu memiliki rentang dari 0 sampai 1, di mana kalau nilainya 0,
sudah pasti peluang itu nggak terjadi, sedangkan kalau satu peluang itu pasti terjadi. Nah, lanjut ke kejadian atau E. E itu sebagai representasi dari event. Kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Apa sih ruang contoh? Ruang contoh dilambangkan dengan huruf S. Di event atau kejadian ini ada beberapa jenis. Ada kejadian berjenis sederhana dan ada kejadian berjenis majemuk. Kalau kejadian sederhana hanya mengandung satu titik contoh, sedangkan kalau kejadian majemuk mengandung lebih dari satu titik contoh. Rumusnya sendiri yaitu PE sama dengan banyaknya E dibagi banyaknya S, di mana S adalah ruang contoh, bahwa ruang contoh itu kumpulan dari titik contoh. Syaratnya untuk kejadian ini sendiri yaitu salah satu titik contoh di dalam suatu kejadian terjadi. Jadi salah satu titik contoh ini harus terjadi gitu ya, harus ada yang terjadi karena untuk memenuhi kejadian sederhana gitu. Ini adalah batasnya gitu ya, syarat utamanya kejadian sederhana. Nah, S terdiri dari beberapa titik contoh yang dilambangkan dengan eksi. Tadi udah dijelasin ya. Nah, lalu ada himpunan dalam peluang, bahwa himpunan merupakan kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Di himpunan dalam peluang sendiri ada 5 jenis gitu ya. Ada beririsan, gabungan, irisan, beda setangkup, dan komplement. Kalau beririsan itu ingetnya P, A, dan B berarti kejadian A dan B terjadi sekaligus. Lalu gabungan, P atau B berarti kejadian A atau B terjadinya salah satu. Kalau irisan berarti kejadian A terjadi, tapi kejadian B nggak boleh tuh terjadi. Lalu ada beda setangkup, berarti salah satu kejadian A dan B terjadi, tapi irisan dari A dan B itu nggak terjadi ya. Lalu ada komplement, PA pangkat C atau PAC, berarti selisih antara peluang maksimal dengan peluang kejadian A. Kalau misalnya dinotasikan itu 1 min PA. Nah, langsung ke contoh soal. Misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil? Pertama, untuk penyelesaiannya kita implementasikan soal tersebut ke dalam konsep sarang merpati. Kalau kita lihat-lihat ini emang memenuhi gitu ya, identik lah sama yang konsep sarang merpati. Analisis soalnya lalu dianalogikan warna bola menjadi kotak sarang merpati, artinya N sama dengan 3. Oleh karenanya agar satu kotak sarang merpati terisi oleh 2 ekor merpati atau sepasang bola yang diambil berwarna sama ialah N plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, jadi kan ini ada warna bolanya tuh ada 3 ya teman-teman. Kita misalkan warna bola ini sebagai merpatinya dan kotak ini sebagai sarangnya, di mana N-nya itu sama dengan 3. Bisa kita masukkan ke dalam rumus N plus 1, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Logikanya itu emang seperti itu gitu ya. Jadi semisalnya ada 3 bola, terus kita ngambil 4 bola, ya pasti salah satu dari bola itu tuh ada yang warnanya sama dengan ketiga bola lainnya gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah minimal untuk menjamin sepasang bola yang berwarna sama terambil ialah 4 buah bola. Lanjut ada contoh soal, seorang murid diminta mengerjakan 8 soal dari 18 soal dengan ketentuan nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan soal yang dapat dipilih adalah, nah, yang pertama kita harus menganalisis soalnya tersebut. Lalu pilih metode kombinasi atau permutasi untuk menyelesaikan soalnya. Kedua, kerjakan soal menggunakan metode kombinasi. Kenapa? Karena di sini tuh si nomornya itu nggak terlalu diperhatikan lah dalam soal ini tuh. Jadi kita bisa menggunakan metode kombinasi. Oh iya, kalau misalnya permutasi itu kayak jabatan gitu ya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu makanya konsep permutasi gitu. Nah, untuk soal yang ini lanjut lagi. Kenapa sih dapat 13 dan kenapa 3 gitu ya? Jadi, kan dia tuh disuruh ngerjain 8 soal gitu, tapi nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan. Berarti yang harus dia kerjakan itu 3 soal lagi dong, karena nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan. Sedangkan 18 soal itu berkurang menjadi 13 karena nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan gitu, nggak bisa. Dia itu sebagai opsional tuh nggak bisa. Jadi si 8 soalnya berkurang menjadi 3, lalu si 18 soalnya berkurang menjadi 13. Oleh karenanya didapat 13C3. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak pilihan soal yang dapat dipilih adalah 26 soal. Banyak caranya ya. Yang selanjutnya adalah graf. Graf adalah sekumpulan titik vertex yang dihubungkan oleh garis atau edge. Nah, jadi simpelnya ada titik yang dihubungkan oleh garis. Di titiknya tuh biasanya ada banyak. Nah, ada hakikat graf gitu. Intisari dari graf tuh apa sih? Jadi misalnya ada graf G sama dengan V, E, di mana V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, yaitu V1, V2, bla 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 sampai Vn. Dan E-nya itu sama dengan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi ada 2 buah simpul dihubungkannya itu sama satu edges gitu. Nih,
kan ada nih simpul 1 sama 2 dihubungkan oleh edges atau sisi gitu. Ini yang dinamakan sisi, yang dinamakan simpul atau vertex. Jadi E1 itu sebagai sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Jadi yang ini tuh disebut dengan graf sederhana karena memang graf yang dasarnya gitu. Fundamental graf itu ya graf sederhana. Kalau graf ganda itu sesuai dengan namanya gitu ya, kan graf ganda. Jadi salah satu sisinya itu ganda gitu. Semisalnya di antara simpul 1 dan simpul 3 dihubungkan dengan sisi E3 dan sisi E4. Inilah yang menyebabkan graf ini dinamakan graf ganda. Sedangkan untuk graf semu, di sini dia ada ngelooping gitu ya di simpul 3. Nih di simpul 3 dia punya sisi E8 yang menyebabkan graf ini dinamakan graf semu. Nah, selanjutnya ini adalah summarize dari jenis-jenis graf yang ada gitu ya, beberapa sih sebenarnya. Nah, kalau graf sederhana, apakah sisinya berarah atau tidak? Tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Tidak. Sisi gelang dibolehkan? Tidak. Oleh karenanya disebut graf sederhana. Lalu graf ganda, sisinya nggak berarah, sisi ganda diperbolehkan, namun sisi gelang atau loopingnya itu nggak diperbolehkan. Lalu ada graf semu, sisinya nggak berarah, sisi gandanya diperbolehkan, dan sisi gelang atau loopingnya diperbolehkan. Lalu ada graf berarah, sesuai dengan namanya dia berarah, sisi gandanya nggak boleh diperbolehkan, tapi untuk gelangnya, untuk loopingnya dia diperbolehkan. Nah, untuk graf ganda berarah, dia sisinya berarah, gandanya diperbolehkan, dan loopingnya pun diperbolehkan. Nah, tapi penasaran gak sih graf itu diimplementasikannya itu kemana? Jadi ada dua bentuk pengimplementasian dari graf. Ada untuk rangkaian listrik dan ada isomer senyawa kimia karbon. Jadi ini tuh ada rangkaian listrik gitu. Ini tuh didapatkan dari graf yang telah dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, untuk mendapatkan suatu rangkaian listrik yang mantap. Lalu ada isomer senyawa kimia karbon. Nah, isomer senyawa kimia karbon ini juga sama kayak yang rangkaian listrik. Itu terdiri dari beberapa simpul dan beberapa sisi yang diimplementasikan dari graf. 2. Terminologi graf. Terminologi itu artinya istilah. Yang pertama ada istilah yang dinamakan ketetanggaan. Ketetanggaan itu dua buah simpul yang saling berhubungan melalui garis. Jadi misalnya nih ada simpul 1 dan simpul 2, maka dia itu adalah bertetangga. Misalnya ada contoh soal, siapa sajakah tetangga dari simpul 2 di graf sederhana? Ya, tetangganya itu ada simpul 1, simpul 4, dan simpul 3. Karena apa? Karena merujuk kepada konsepnya gitu ya, dua buah simpul yang saling berhubungan melalui garis. Dua buah simpul gitu, 21, 23, 24. Itu semua dihubungkan oleh edges-nya masing-masing. Lalu ada beririsan. Jadi misalnya ada sisi E sama dengan U, V, maka E bersisian dengan simpul U dan V. Jadi, nih misalnya ada S1 nih. Coba sebutkan, S1 itu bersisian dengan simpul apa saja? Nah, S1 itu bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Kalau E7 pada graf ganda bersisian dengan simpul apa saja? Simpul 3 dan simpul 4. Lalu ada simpul terpencil. Nah, ini nih teman-teman, simpul yang nomor 13. Ini tuh disebut simpul terpencil gitu ya, simpul yang tidak bersisian dengan sisi manapun. Jadi gak ada edges yang menghubungkan dengan si simpul itu. Lalu ada graf kosong. Kalau graf kosong ini, graf yang himpunan sisinya kosong, dilambangkan dengan N. N dengan N adalah jumlah simpul. Jadi ini kan graf sederhana tuh dihubungkan semua simpulnya dengan edgy. Nah, kalau untuk graf kosong sendiri, dia tuh nggak ada sama sekali sisi-sisinya, tapi simpulnya tetap ada gitu. Ada 4 simpul, tapi nggak ada sisinya sama sekali. Nah, lalu ada derajat. Untuk graf yang tidak berarah, merupakan jumlah sisi yang bersisian dengan suatu simpul, dilambangkan dengan dv. Jadi kalau misalnya di graf ganda, di simpul 1, itu tuh ada edgy yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa D1 pada graf ganda yaitu 3 gitu. Lalu ada derajat untuk graf yang berarah. Nilai dari dv ditentukan dari nilai jumlah derajat masuk din v, jumlah sisi yang masuk ke suatu simpul, dan jumlah derajat keluar dout v, jumlah sisi yang keluar dari suatu simpul. Nah, ini ada contoh buat graf yang berarah. Misalnya soalnya ditanyain D1 berapa? Nah, kita ngeliat nih, D1 itu berarti kan kalau misalnya yang graf berarah tuh dv-nya sama dengan din tambah dout, dimana untuk simpul 1 dia ada dua sisi yang masuk
dan ada satu sisi yang keluar. Oleh karenanya D1 sama dengan 3 ya, dan seterusnya. Nah, lalu ada terminologi yang selanjutnya, ada lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul dari suatu graf haruslah genap. Jadi syarat suatu graf itu jumlah derajatnya harus genap ya. Oleh karenanya itu bisa disebut suatu graf. Lain halnya kalau misalnya graf itu adalah graf kosong. Nah, maka berlaku 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jadi sigma V, anggota dari V, dV sama dengan 2 kali banyaknya E. Nah, banyaknya E ini adalah notasi representasi dari lemma jabat tangan. Lalu yang kedua ada lintasan. Lintasan itu perjalanan suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn dengan pola simpul dan sisi E1 sama dengan V0, V1, bla 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 sampai En sama dengan Vn-1, Vn. Misalnya ini ada lintasan gitu ya, lintasan dari 1 ke 3 bisa lewat mana aja sih? Ada E1, lalu ada E2. Kalau nggak bisa langsung melalui E4 atau E3. Itu yang dinamainnya lintasan. Sedangkan untuk panjang lintasan merupakan jumlah sisi dalam suatu lintasan. Jadi tadi simpul awal menuju simpul tujuan itu melewati berapa sisi, itulah yang dinamakan dengan panjang lintasan. Lalu ada yang dinamakan sirkuit. Sirkuit itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, semisalnya kalau ke graf yang semu, gimana sirkuitnya bisa dari 1 ke 1, 2 ke 2, dan seterusnya gitu. Sebagai contoh kita bisa ambil yang 1 ke 1. Berarti bisa melalui E1, E5, E7 atau E6, E3 atau E4. Maka itulah yang dinamakan sirkuit gitu, karena simpul awal sama simpul tujuannya itu ya tetap simpul nomor 1 pada graf semu. Lalu ada graf terhubung. Graf terhubung merupakan graf yang setiap simpulnya terhubung. Apabila ada salah satu simpul yang tidak terhubung, maka disebut graf tak terhubung. Nah, untuk contohnya kita bisa ngeliat ke graf sederhana. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini bisa disebut sebagai graf terhubung? Enggak ya teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena di sini ada simpul 1 dan simpul 4 yang tidak terhubung oleh sisi atau oleh edgy. Nah, oleh karenanya si graf sederhana ini dinamakan dengan graf yang tak terhubung. Kalau graf berarah, ada lagi terminologi yang baru. Ada yang dinamakan dengan graf terhubung kuat, dan ada yang dinamakan dengan graf terhubung lemah. Di mana kalau graf terhubung kuat, lintasan berarah dari simpul U ke simpul V, maka harus ada lintasan berarah dari simpul V ke simpul U. Nah, kalau graf terhubung lemah, berarti kebalikannya gitu. Ada dari simpul U ke simpul V, tapi nggak ada dari simpul V ke simpul U. Untuk contohnya, nah kita ngeliat nih, dia tuh ini nih, graf ini apakah disebut dengan graf terhubung kuat atau graf terhubung lemah? Jelas yang graf terhubung lemah ya teman-teman. Bisa lah gitu ya menganalisanya gitu, dimana ada simpul 1 dan 3 dan 4 yang tidak saling keterbalikan gitu ya si arah dari edgy-nya. Lalu ada terminologi yang selanjutnya. Ada yang dinamakan dengan upagraf, merupakan graf bagian dari suatu graf, sedangkan komplement upagraf adalah simpul-simpul yang bukan bagian dari upagraf. Singkatnya, lihat gambar ini. Nah, jadi misalnya ada graf G1, maka sebuah upagrafnya bisa kita cabut gitu ya si simpulnya dengan menghilangkan beberapa edgy dan vertex. Kita bisa ngambil yang simpul 1, 2, 3, 5 meskipun bentuknya meskipun posisi simpulnya bakal berubah, cuman dia bakal tetap dinamakan upagraf. Nah, sedangkan untuk komplement dari upagraf sendiri ini bisa kita ambil aja gitu dari lawan upagrafnya gitu. Kan si upagraf itu cuma sebagiannya, nah sebagian lagi dinamakan dengan komplement dari upagraf. Lalu ada yang dinamakan terminologi komponen graf. Jadi komponen graf adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung dalam suatu graf. Dalam suatu graf itu pasti terdiri dari beberapa upagraf. Nah, banyaknya upagraf yang dibentuk dari suatu graf, itulah yang dinamakan dengan komponen graf. Jadi semisalnya dalam suatu graf ada 4 upagraf, maka disebut graf tersebut terdiri dari 4 komponen graf. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan upagraf rentang. Untuk upagraf rentang ini memiliki pengertian upagraf dari suatu graf dengan simpul yang lengkap dari graf aslinya. Jadi upagraf yang dibentuk dari graf tersebut itu tuh simpul-simpulnya masih lengkap gitu, nggak ada yang berkurang. Kalau misalnya ini nih, ini dia tuh nggak disebut sama upagraf rentang gitu, karena ada beberapa simpul yang menghilang gitu dari graf G1. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan cut set. Cut set merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu graf terhubung
menjadi graf dengan dua komponen yang tidak saling terhubung. Nah, jadi misalnya pada graf di bawah ada 1,5, 1,4, 2,4, dan 2,3. Ini adalah simpul-simpul yang saling terhubungan. Simpul-simpul ini adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Jadi semisalnya kita menghilangkan sisi dari 1,5, 1,4, 2,4, dan 2,3, maka dia tuh bakal membentuk suatu graf yang baru. Meskipun simpulnya sama, tapi bentuknya itu bakal berbeda gitu. Menjadi dua buah graf yang baru. Contohnya ini ya. Nah, sesuai dengan tadi, 1,5 dihilangkan, 1,4 dihilangkan, 2,4 dihilangkan, dan 2,3 dihilangkan. Maka terbentuklah dua buah graf yang baru. Lalu ada himpunan 1,5, 4,5 juga adalah cutset. 1,2, 1,4, 1,5 adalah cutset. 5,6 juga cutset. Tetapi 1,5, 4,5, dan 3,4 bukan cutset. Sebab himpunan bagiannya adalah 1,5 dan 4,5. Nah, jadi kalau misalnya kita menghilangkan edgy yang menghubungkan simpul 1 dan 5, 4, 5, dan 3, 4, maka kalau mereka dihilangkan itu nggak bakal membentuk graf yang baru gitu, dua buah graf yang baru. Maka dari itu, edgy tersebutlah yang tidak dinamakan dengan cutset. Lalu ada yang dinamakan dengan graf berbobot. Jadi setiap edgy yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul yang lainnya, itu diberikan suatu nilai atau bobot. Nih, 10, 8, 12, dan seterusnya. Untuk selanjutnya ada graf sederhana yang khusus gitu. Di antaranya ada graf lengkap, graf teratur, graf lingkaran, dan graf bipartit. Untuk graf lengkap sendiri, setiap simpul mempunyai sisi ke simpul yang lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan graf lengkap. Lalu ada graf teratur. Kalau graf teratur, setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Jadi, semisalnya nih, ada simpul, nih kita lihat. Nah, jadi ini nih, kan simpul A nih, simpul A, simpul E, simpul B. Mereka itu derajatnya sama nggak sih? Jelas beda dong. Dimana kalau simpul A itu kan cuma ada 2 derajat, sedangkan simpul E dan simpul B itu juga beda gitu. E-nya ada 3, B-nya ada 4. Oleh karenanya, itu bukan graf teratur. Jadi kalau ada graf teratur, maka setiap derajat yang dimiliki setiap simpul itu sama besarnya. Lalu ada graf lingkaran, setiap simpulnya berderajat 2. Jadi si graf yang berderajat 2 ini setiap simpulnya, maka dia itu akan membentuk suatu bangun datar bisa segi 5, lingkaran, atau segi 6. Lalu ada graf bipartit. Untuk graf bipartit ini, graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Nah, lalu ada representasi graf. Jadi kita bisa menggambarkan beberapa graf ke dalam berbagai macam bentuknya gitu. Ada yang matriks ketetanggaan, ada matriks ketetanggaan graf berbobot, ada matriks bersisian, dan ada senarai ketetanggaan. Kalau untuk matriks ketetanggaan, syaratnya bisa kita lihat A itu sama dengan A, I, J. Dimana kalau semisalnya dia bernilai 1, maka simpul I dan J itu bertetangga. Tapi kalau dia bernilai 0, maka simpul I dan J itu nggak bertetangga. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini, ada suatu graf dengan representasinya. Apakah simpul 1 dan simpul 1 dihubungkan? Tidak. Oleh karenanya kita isi dengan 0. Apakah simpul 2 dan simpul 1 dihubungkan? Iya gitu ya, dihubungkan oleh S1. Apakah simpul 1 dan simpul 3 dihubungkan? Iya gitu ya, dihubungkan dengan dua buah sisi gitu, maka diisi dengan 2. Apakah simpul 3 dengan simpul 3 dihubungkan? Iya gitu, dihubungkan gitu ya, saling bertetangga. Oleh karenanya diisi dengan angka 1 dan seterusnya. Lalu ada matriks ketetanggaan graf berbobot. Kalau graf berbobot, semisalnya dia bertetangga, maka isi matriksnya itu sesuai dengan bobotnya suatu sisi tersebut. Tapi kalau misalnya dia nggak terhubung, si simpul I dan simpul J-nya itu nggak bertetangga, maka diisi dengan tak hingga. Lalu ada matriks bersisian. Untuk matriks bersisian ini syaratnya A, I, J sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Lalu dia nilainya 0 jika simpul I tak bersisian dengan sisi J. Nah, kita lihat berarti di sini representasi sisinya berada di atas, sedangkan representasi simpulnya berada di kiri. Apakah S1 dan I saling bersisian? Jawabannya iya gitu, maka diisi dengan angka 1. Apakah simpul 2 dengan sisi S1 bersisian? Jawabannya iya, maka isinya 1. Lalu apakah simpul 1 dan sisi E3 bersisian? Jawabannya adalah tidak gitu, maka isinya adalah 0 dan seterusnya. Lalu ada senarai ketetanggaan. Kalau senarai ketetanggaan langsung aja ke contohnya. Jadi senarai ketetanggaan itu adalah tabel gitu ya, representasi si grafnya itu berbentuk tabel.
kita lihat ke simpul 1. Di simpul 1 itu memiliki tetangganya ada simpul 2 dan simpul 3. Oleh karenanya kita bisa masukkan 2,3 di simpul tetangga. Lalu simpul 2, dia bertetangga dengan simpul 1 dan 3, isinya 1,3 di simpul tetangga pada simpul 2, dan seterusnya. Namun berbeda dengan simpul 5. Karena dia adalah simpul terpencil, maka dia nggak punya simpul tetangga. Oleh karenanya diisi strict atau kosong. Nah, selanjutnya ada senarai ketetanggaan untuk graf berarah. Kalau untuk graf berarah, jadi kita lihat pada suatu simpul yang sisinya itu keluar dari simpul tersebut gitu. Kalau misalnya kita lihat nih simpul 1, dia tuh ada sisi yang keluar menuju simpul 2. Nah, kita isilah gitu simpul terminalnya dengan 2. Kenapa? Karena dia sisinya itu yang berasal dari simpul 1 yang mengarah ke simpul 2, lalu ada simpul 2 yang keluarnya itu ke simpul 3 dan simpul 1 dan simpul 4. Oleh karenanya kita tulis 1,3 dan 4 dan seterusnya sampai ke simpul 4. Nah, yang selanjutnya ada dinamakan graf isomorfik. Graf isomorfik merupakan keadaan yang menggambarkan dua atau lebih graf yang memiliki kesamaan pada simpul-simpulnya dan juga pada sisi-sisinya. Adapun syarat dari graf isomorfik yaitu jumlah simpulnya sama, jumlah garisnya sama, dan derajat sama dari tiap simpulnya. Sebagai contoh, G1 dan G2 berikut ini merupakan graf yang isomorfik gitu. Dari mana? Ini dibuktikan dengan representasinya. Ada MG1 dan MG2 dan didapatkan bentuk yang serupa gitu. Meskipun si grafnya itu nggak sama, tapi representasi grafnya itu sama gitu. Si matriksnya itu sama. Ini yang membuktikan bahwa dua buah graf tersebut isomorfik. Lalu yang selanjutnya ada graf planaritas. Planaritas graf merupakan graf yang apabila digambar kembali, sisi-sisinya tidak ada yang bersilangan atau berpotongan. Sebagai contoh, nah kalau ngelihat di graf yang A ini, dia tuh ada satu sisi yang berpotongan. Graf inilah yang tidak disebut sebagai graf planaritas. Namun apabila kita memodifikasinya sedemikian rupa, maka kita mendapatkan suatu bentuk graf yang baru yang setiap sisinya tidak saling berpotongan gitu. Jadi untuk graf B dan graf C ini disebut sebagai graf planaritas karena tidak ada sisi yang saling berpotongan. Yang selanjutnya ada beberapa teorema dari lintasan dan sirkuit Euler. Pertama, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Kalau ngeliat ke contoh itu terpenuhi ya atas teorema pertama ini. Gitu, setiap simpul ini gak ada yang berderajat ganjil sama sekali, oleh karenanya dapat dikatakan sebagai graf Euler. Lalu ada graf tak berarah. Lalu teorema yang selanjutnya, graf tak berarah G adalah graf semi Euler, yaitu memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Jadi, kalau misalnya di suatu graf yang terdiri dari beberapa simpul dan beberapa sisi, dan ada dua simpul yang berderajat ganjil, maka itulah yang dinamakan dengan graf semi Euler. Lalu yang selanjutnya, graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Nah, semisalnya ada simpul 2 yang mengarah ke simpul 3. Nah, harus berlaku keterbalikan gitu. Di simpul 3 pun harus ada sisi yang mengarah ke simpul 2. Dan itu semua harus dipenuhi oleh setiap simpul pada graf yang berarah tersebut agar dinamakan dengan graf Euler. Yang selanjutnya ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Jika suatu lintasan graf melalui masing-masing simpul yang ada pada graf tersebut tepat satu kali, dan jika lintasan tersebut kembali ke simpul awalnya dan menciptakan lintasan yang tertutup, maka itulah yang dimaksud dengan lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi ketika graf memenuhi lintasan dan sirkuit Hamilton, graf tersebut dinamakan dengan graf Hamilton. Kalau kita ngelihat ke sini, perbedaan antara lintasan dan sirkuit Euler dengan lintasan dan sirkuit Hamilton, yaitu sirkuit Euler itu yang dilaluinya itu sisinya gitu ya tepat satu kali. Namun kalau yang Hamilton itu si simpulnya yang tepat satu kali. Adapun beberapa teorema lintasan dan sirkuit Hamilton gitu ada 3. Bisa teman-teman baca gitu ya. Selanjutnya ada shortest path problem. Shortest path problem ini memudahkan teman-teman gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat Google Maps untuk menuju ke suatu tempat, pasti kita ingin menemukan jalan yang sesingkat mungkin gitu ya, agar waktu yang kita gunakan di perjalanan itu efisien. Inilah yang memudahkan teman-teman untuk menemukan jalan terpendek menuju ke suatu tempat. Ada yang berarah, graf berarah, dan ada yang graf tidak berarah. Nah, shortest path problem sendiri ada 4 jenis. Ada yang pertama single shortest path. Nah, kalau yang jenis ini menentukan lintasan terpendek dari sebuah simpul ke beberapa simpul lain dalam satu graf. Sesuai dengan namanya,
yaitu single source yang menunjukkan bahwa dia tuh bakal menentukan lintasan terpendek dari sebuah simpul ke beberapa simpul yang lain gitu. Jadi istilahnya itu door to door lah ya. Jadi satu simpul ke simpul yang lain. Lalu ada single destination shortest path. Kalau yang ini dia tuh menjelaskan suatu lintasan terpendek dari setiap simpul V yang berada dalam suatu graf ke suatu tempat gitu. Jadi misalnya graf itu terdiri dari 5 simpul. Nah, 5 simpul itu bakal ditentukan gitu lintasan terpendeknya ke salah satu simpul yang lain. Itulah yang dinamakan dengan single destination shortest path. Dan selanjutnya ada single pair shortest path. Untuk jenis ini menentukan lintasan terpendek dari suatu pasangan terpilih dalam suatu graf. Lalu ada all pair shortest path, menentukan semua pasangan simpul dalam graf harus kita tentukan lintasan terpendeknya. Nah, jadi perbedaannya itu kalau single pair itu hanya beberapa pasangan yang kita pilih, sedangkan all pair semua pasangan simpul kita tentukan gitu lintasan terpendeknya. Yang selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra digunakan untuk memecahkan permasalahan lintasan terpendek. Namun secara umum terpendek berarti meminimisasi bobot pada suatu lintasan dalam graf. Jadi kan tadi kita sudah mempelajari konsep shortest path problem. Salah satu caranya untuk mengimplementasikan shortest path problem tersebut, kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra inilah yang akan menentukan lintasan terpendek dengan cara meminimisasi bobot pada suatu graf. Nah, lalu ada algoritma TSP. Algoritma TSP atau Traveling Salesman Problem. Nah, jadi ada seorang salesman yang ingin gitu ya mengunjungi beberapa kota dengan rute yang terpendek, tapi syaratnya dia tuh harus kembali ke kota asalnya. Kita bisa menggunakan algoritma TSP gitu. Ada dua metode, ada metode optimal dan metode approximasi. Dimana kalau metode optimal, metode ini bertujuan untuk menemukan nilai minimum yang absolut dengan konsekuensi waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Sedangkan metode aproksimasi, pada metode ini kita semakin cepat untuk menyelesaikan TSP, karena kita langsung melihat saja sisi yang bobotnya paling kecil. Jadi kalau metode optimal nih, kita buat terlebih dahulu gitu ya tabelnya. Kita urutin setiap bobot dari yang kecil. Misalnya kita ngeliat di contoh ini, ada bobot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam suatu tabel dan kita urutkan. Hal inilah yang akan menjadikan waktu menyelesaikannya itu yang cukup lama. Sedangkan untuk metode aproksimasi gitu langsung. Jadi nggak usah urutkan terlebih dahulu setiap bobotnya. Kita bisa langsung menentukan gitu mana sih bobot yang paling kecil. Nah, jadi ini nih. Ini adalah salah satu hasil dari algoritma TSP yang diwarnai merah. Ada pewarnaan simpul graf bilangan kromatik. Sebelum ke konsepnya, kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan kromatik. Bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul. Bilangan kromatik suatu graf G dilambangkan dengan gamma G. Nah, jadi bilangan kromatik itu warna minimum untuk mewarnai suatu simpul graf. Sedangkan pewarnaan simpul pada graf merupakan pemberian warna yang berbeda kepada tiap-tiap simpul yang bertetangga. Implementasi pada pewarnaan simpul adalah pewarnaan pada peta. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ke Google Maps, itu tuh ada beberapa daerah yang diwarnai dengan berbeda gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk pengimplementasian dari konsep ini. Syaratnya itu ingat, setiap simpul yang bertetangga nggak boleh sama warnanya. Hal inilah yang bertujuan untuk memudahkan pengguna agar tidak keliru gitu ya melihat suatu daerah karena warnanya yang kontras setiap simpul yang bertetangga. Lalu ada pewarnaan simpul graf Welch-Powell. Kalau pewarnaan simpul graf ini digunakan untuk mewarnai sebuah graf secara efisien. Pada algoritma Welch-Powell hanya memberikan batas atas untuk gamma G dan tidak selalu memberikan jumlah warna minimum untuk mewarnai sebuah graf G. Contoh soal, karena tadi udah dijelasin algoritma Dijkstra, jadi ada pertanyaan. What is the shortest path to travel from A to Z? Jalur mana sih yang terpendek untuk menjelajahi dari simpul A ke simpul Z? Nah, kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra gitu. Di sini ada penyelesaiannya menggunakan tabel di mana V sebagai representasi simpul awal dan di mana A, B, C, D, E, Z ini representasi dari simpul yang ada pada graf yang ditanyakan. Pertama, karena soalnya itu meminta dari A, maka kita memulai simpul awalnya yaitu A. Berapa sih jarak A ke A? Ya 0 dong. Berapa sih jarak simpul A ke simpul B? Ya 4, karena di sini sudah ada bobotnya gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, gimana sih cara menentukan bobotnya? Bobotnya itu sudah ditentukan dari soalnya gitu ya. Ini ada menggunakan beberapa metode untuk menentukan bobotnya, yang kalau misalnya dijelaskan itu bakal panjang gitu, teman-teman bisa searching sendiri. Nah, yang selanjutnya ada berapa sih jarak simpul A ke simpul C? Itu 2. Tapi ini ada yang subscript-nya gitu ya. Ini yang menunjukkan simpul awalnya gitu. Dia tuh 0 karena didapati dari simpul A. Dia tuh bernilai 4 karena didapati dari simpul A.
yaitu bernilai 2 karena didapati dari simpul A, dan seterusnya. Kita bisa untuk simpul D dan simpul E dan simpul Z, dia tuh nggak terhubung dengan simpul A, maka bisa kita isi dengan notasi ta hingga. Karena yang berbobot itu hanya B dan C dan A, maka bisa kita lihat gitu ya bobot yang terkecilnya. Di mana bobot yang terkecil antara B dan C adalah C, yaitu 2. Oleh karenanya dari A kita menuju ke C. Simpul yang bertetangga dengan simpul C itu apa aja sih? Ada B, D, dan E. Maka kalau simpul Z akan diisi dengan ta hingga. Nah, untuk yang simpul C sendiri bertetangga dengan simpul B, maka dia tuh bakal bernilai 3C. Lah kenapa bisa berubah gitu ya dari 4A dengan 3C? Karena dia tuh bakal mengambil bobot yang terkecil dari bobot-bobot yang sebelumnya. Semisalnya kalau dia nilainya 2 gitu ya, pasti dia yang si 2A ini yang bakal diterusin gitu. Dan 3C ini bakal diabaikan. Simpul C dengan simpul D itu nilainya 10 gitu. Kenapa? Karena dari simpul A ke simpul C bernilai 2 dan dari simpul C ke simpul D itu bernilai 8. Jadi dijumlahkan 2 tambah 8 10. 10 dari simpul C. Nah, lalu ada dari simpul C ke simpul E gitu. Simpul C ke simpul E itu 12C. Nah, dan seterusnya gitu ya. Untuk diterapkan setiap simpulnya, maka akan didapatkan jalur terpendeknya ialah A, C, B, D, Z, di mana totalnya adalah 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6 gitu. 8 tambah 6 berarti 14. Jadi ada 14 bobotnya untuk jalur terpendek dari A ke Z. Lalu ada contoh soalan berikutnya. Apakah graf G dan H merupakan dua buah graf yang isomorfik? Penyelesaiannya isomorfik karena masing-masing titik atau simpul pada G dengan semua titik yang berderajat 3. Karena masing-masing titik pada G dengan semua titik yang berderajat 3 berkorespondensi satu-satu dan melestarikan keterhubungan langsung terhadap masing-masing titik pada H. Semua titiknya juga berderajat 3. Nah, jadi meskipun bentuknya itu nggak identik, cuman derajat yang dimiliki setiap simpulnya itu sama gitu. Yang menjadikan dua graf ini, tepatnya graf G dan H, merupakan graf yang isomorfik. Subbab yang selanjutnya adalah pohon. Pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, pertama-tama graf yang tak berarah udah tahu dan terhubung. Berarti setiap simpul yang ada pada graf tersebut memiliki sisinya yang menghubungkan antar simpul tersebut ya. Dan tidak mengandung sirkuit. Nah, sirkuit itu setiap lintasan yang berawal dan berakhir, simpulnya itu tetap sama. Salah satu terminologinya adalah hutan. Hutan merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Contohnya, ini ada 3 pohon. Dari 3 pohon ini, bila dikelompokkan akan disebut dengan hutan. Ada beberapa sifat dari pohon ya, misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon, setuju. Lalu setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Lalu G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, di mana N-nya itu sama dengan jumlah simpul. Oke, berarti setiap sisi yang pada pohon itu selalu selisih 1 dari jumlah simpul yang ada. Nah, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, sama kayak tadi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nambahin satu sisi pada suatu pohon, maka dia itu bakal menambah sirkuit yang ada pada pohon tersebut. Selanjutnya, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi nggak ada gitu ya simpul terpencil dalam pohon dan setiap sisinya dinamakan sebagai jembatan. Lalu ada yang dinamakan dengan pohon merentang. Pohon merentang adalah suatu proses penghapusan sisi yang menjadikan suatu graf yang awalnya memiliki sirkuit setelah dihapus memiliki beberapa sisi, graf tersebut menjadi pohon. Proses ini akan terus diulang hingga sirkuit dalam graf tersebut habis. Nah, sebagai contohnya ada graf G yang pertamanya dia mengandung banyak sekali sirkuit, namun setelah dimanipulasi dia bisa berubah gitu ya menjadi graf yang tidak memiliki sirkuit atau disebut sebagai pohon. Ada T1, T2, T3, dan T4. Inilah yang dinamakan sebagai pohon T N, di mana N-nya itu adalah jumlah pohon yang bisa direntangkan dari suatu graf yang melalui proses pohon merentang. Lalu ada yang dinamakan dengan pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum adalah graf terhubung berbobot, mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Lalu pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Ada 2 metode, ada algoritma
prim dan algoritma Kruskal. Jadi kita bisa langsung menghapuskan gitu ya sisi yang mengandung bobot yang besar-besar yang hanya menyisakan bobot yang kecil-kecil. Inilah yang disebut sebagai pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, kalau algoritma prim dia tuh langsung gitu ya ngelihat mana sih bobot yang terkecil gitu. Sistemnya tuh langsung nyoba-nyoba gitu dari simpul awal ke simpul selanjutnya, dibandingkan gitu setiap sisi yang menghubungkan ke simpul lain, bobotnya itu harus yang dipilih paling kecil gitu. Setelah melalui proses yang sama, maka akan didapatkanlah suatu pohon yang telah diminimisasi bobot-bobot yang maksimumnya. Meminimisasi langsung mengambil bobot terkecil dari suatu graf membandingkan bobot yang ada pada suatu simpul yang saling bertetanggaan. Nah, ini adalah summary-nya. Maka didapatkan dari bobot graf tersebut 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 adalah 105 bobotnya dari graf yang ini. Selanjutnya ada algoritma Kruskal. Kalau algoritma Kruskal, dia itu menyusun terlebih dahulu gitu ya setiap sisi yang ada dan bobotnya. Terus setelah kita tentukan si tabelnya, maka kita bisa manipulasi tabel tersebut untuk divisualisasikan ke dalam graf. Kita buat terlebih dahulu satu garis simpul dan tinggal kita manipulasi agar bentuknya itu sama seperti soal. Bobotnya pun akan tetap sama. Lalu ada yang dinamakan dengan pohon berakar. Nah, jadi pohon berakar ini layaknya suatu anggota keluarga gitu. Ada yang dinamakan kakek nenek, ada yang dinamakan dengan anak cucu, dan seterusnya. Nah, tiap simpul akan dihubungkan dengan sisi yang berarah. Namun untuk mengefisienkan gitu, kita bisa menghapus arah tersebut, arah yang ada pada sisi, dan kita bisa tetap anggap bahwa sisi tersebut mengandung arah, layaknya seperti di contoh. Terminologi pohon berakar. Kita bisa ngelihat graf pohon yang di samping sini ya, graf pohon berakar. Pertama ada anak. Anak itu contohnya B, C, dan D. Itu adalah anak dari A. Lalu ada orang tua, yaitu A adalah orang tua dari semua simpul yang di bawahnya. Lalu ada lintasan dari A ke M adalah dari A, D, G, K, M. Panjang lintasannya banyak sisi gitu. Kalau A ke M itu berarti ada 1, 2, 3, 4 panjang lintasannya. Lalu ada saudara kandung. H adalah saudara kandung dari I dan J. Nah, kita lihat aja gitu ya yang tingkatannya atau levelnya itu sama. Berarti kalau L itu siblingnya M, kalau B itu siblingnya C dan D. Lalu ada upah pohon. Jadi bisa kita misalkan ini adalah upah pohon. Lalu ada yang dinamakan derajat. Jadi misalnya nih A itu punya 3 anak, berarti derajatnya sama dengan 3. K itu punya 2 anak, berarti derajatnya sama dengan 2. Sebagai representasi derajat dari graf fullnya, kita bisa melihat derajat yang maksimum dari setiap simpul. Karena A dan E memiliki derajat yang maksimum yakni 3, maka graf ini memiliki derajat sama dengan 3. Lalu ada yang dinamakan daun. Jadi kalau misalnya contoh ini ada H, I, J, lalu ada L dan M. Simpul dalam, simpul yang memiliki anak tetapi bukan simpul paling atas, berarti E, K, G. Lalu tinggi atau kedalaman, tingkatan dari atas ke bawah yakni dimulai dari 0 paling atas sampai ke N. Jadi A adalah tingkatan 0, B, C, D adalah tingkatan 1, E, F, G adalah tingkatan 2, H, I, J adalah tingkatan 3, H, I, J, K, dan L dan M adalah tingkatan 4. Lalu ada yang dinamakan pohon berakar terurut. Jadi kita ngelihat si pohon berakar ini tuh bahwa urutan dari anak-anaknya itu penting. Contohnya ini. Lalu ada pohon MRI, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Pohon MRI dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Sebagai contoh ini. Lalu ada pohon biner. Pohon biner merupakan pohon MRI yang M sama dengan 2. Nah, jadi ini adalah pohon biner penuh, ini adalah pohon condong kiri, dan ini adalah pohon condong kanan. Lalu dinamakan pohon biner seimbang. Nah, jadi T1 dan T2 adalah pohon yang seimbang gitu ya, pohon biner yang seimbang. Namun T3 bukan pohon yang seimbang. Kenapa? Karena di T3 ini upa pohon yang di sebelah kirinya itu ada 1, 2, 3, 4 tingkatan, sedangkan upa pohon yang di kanannya itu hanya ada 2 tingkatan. Hal ini telah menyalahi konsep dari pohon biner seimbang. Lalu ada terapan dari pohon biner, yaitu ada pohon ekspresi. Sebagai contoh, nah di sini tuh kan ada yang dinamakan operan gitu ya. Operannya itu ada A, B, C, D, dan E. Lalu ada operator yaitu bintang, tambah, dan bagi. Dimana kalau daun itu kan inget lagi gitu, daun tuh yang nggak punya anak, sedangkan simpul dalam adalah yang punya anak tetapi bukan orang tua, yang paling tua gitu. Jadi dari pohon ekspresi ini didapatkan A ditambah B dikali C dibagi D ditambah E. Lalu ada jenis-jenis notasi
operasi dari pohon ekspresi. Ada 3, yaitu ada infix, prefix, dan postfix. Infix adalah operator berada di antara dua buah operan. Prefix, operator mendahului dua buah operan. Postfix, kedua operan mendahului operatornya. Nah, infix itu kan operator berada di antara dua buah operan. Operator itu tadi yang tambah kali bagi. Nah, ini sesuai ya, udah sesuai. Operatornya di tengah dan operannya ada di antara operator. Nah, sedangkan untuk prefix, si operatornya itu mendahului gitu, sama kayak ini, di mana bintang ditambah baru A, B, lalu bagi baru C tambah D, E. Kalau postfix, kedua operan mendahului operatornya. Kalau ada A, B, operan dulu, baru tambahin, baru ke C, D, E. Lalu ada ketambah, bagi, dan kali. Jadi dia tuh konsepnya dari upah pohon kiri ke upah pohon kanan. Cuman dari daun suatu pohon biner. Lalu ada pohon keputusan. Nah, pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan, daun menyatakan solusi. Nah, semisalnya kita tuh mengolah, membuat, memodelkan persoalan, lalu dari persoalan-persoalan tersebut didapatkan suatu keputusan yang nantinya bakal digunakan. Terus misalnya ini A dibandingkan dengan B, lalu A dibandingkan dengan C, B dibandingkan dengan C. Selanjutnya B dibandingkan dengan C, karena A dibandingkan C itu ada daun dan ada simpul dalam, maka yang daun ini kita ambil kesimpulannya gitu, bahwa C itu lebih besar dari A dan lebih besar dari B. Dan begitu seterusnya, sama seperti yang lainnya. Lalu ada kode awalan. Kode awalan merupakan himpunan kode biner, sisi kiri diberi label 0, dan sisi kanan diberi label 1. Daun merupakan kombinasi dari semua orang tua. Nah, untuk orang tua awalnya itu nggak dikasih apa-apa ya teman-teman. Label 0 dan 1 itu sisinya ya, ingat, bukan simpulnya. Nah, ini yang kiri 0, 0, 0, maka daunnya 0, 0, 0. Lalu ini ada yang kanan itu 1, 1, 1, maka daunnya 1, 1. Pohon biner dari kode prefix yaitu 00, 01, 01, 10, dan 11. Lalu ada kode Huffman, digunakan untuk pemampatan data, compression data, dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter dalam pesan. Kode yang digunakan adalah kode ASCII, jadi setiap karakter dikodekan ke dalam 8 bit biner. Jadi, kalau semisalnya kita nggak menggunakan metode kode Huffman, maka akan didapatkan gitu kode biner yang sungguh amat panjang. Oleh karenanya kita menggunakan metode kode Huffman untuk memampatkan si kode-kode biner yang sesuai dengan ASCII. Lalu ada pohon pencarian biner atau BST. BST adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu, digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisihan, dan penghapusan elemen. Kunci merupakan nilai yang membedakan tiap simpul pada pohon biner. Nah, jadi ini sebagai contohnya gitu ya. Yang selanjutnya ada pohon pencarian biner atau BST. BST adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu, digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisihan, dan penghapusan elemen. Kunci merupakan nilai yang membedakan tiap simpul pada pohon biner. Nah, jadi kita misalnya masukin gitu suatu kode yang ingin dicari, maka si operasi ini tuh bakal melakukan proses pencarian gitu dengan membandingkan apakah kunci T1 itu lebih kecil dari kunci R, apakah T2 itu lebih besar dari kunci R. Nah, ini adalah proses pencariannya. Lalu ada transversal pohon biner. Pohon biner kerap kali melakukan pengunjungan transversal ke setiap simpul tepat satu kali. Jenis-jenisnya ada pre-order, in-order, dan post-order. Pertama, ada pre-order. Pre-order mengunjungi dari simpul orang tua tertua, lalu ke upah pohon kiri, dan setelahnya ke upah pohon kanan. Lalu ada in-order, mengunjungi dari upah pohon kiri, lalu ke orang tua tertua, setelahnya ke upah pohon kanan. Lalu ada post order, mengunjungi upah pohon kiri, lalu ke upah pohon kanan, setelahnya ke orang tua tertua. Contoh soal, tentukan lintasan pre-order, in-order, dan post-order pada pohon biner di samping. Penyelesaiannya pertama untuk pre-order, karena tadi sesuai konsepnya mengunjungi dari simpul orang tua tertua, lalu ke upah pohon kiri, setelah ke upah pohon kanan. Maka didapatkan pre-ordernya A, orang tua tertua, lalu ke B, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke H, lalu ke C, lalu ke F, lalu ke G, lalu ke I, lalu ke J. Sesuai dengan konsep. Lalu selanjutnya ada in-order. In-order mengunjungi dari upah pohon kiri, lalu ke orang tua tertua, setelahnya ke upah pohon kanan, upah pohon terkiri gitu ya, ke D, ke B, ke H, ke E, lalu ke orang tua tertua, lalu ke upah pohon kanan, ke F, ke C, ke I, ke G, ke C, ke J. Post order D, H, E, B, F, I, J, G, C, A, sesuai dengan konsep dari post order. Selanjutnya ada rampatkan bit untuk string A, B, A, C, C, D, A menggunakan kode Huffman. Nah, kalau untuk rangkaian bit dari A, B, A, C, C, D, A didapatkan dari kode ASCII terdapat 56 bit. Nah, dengan kode Huffman kita bisa meminimisasi menjadi 13 bit.
Itu caranya buat tabel pemampatan menggunakan kode Huffman gitu. Simbolnya itu kan cuma ada A, B, C, dan D. Kekerapannya atau banyaknya gitu, A-nya itu ada 3, B-nya itu ada 1, C-nya itu ada 2, D-nya itu ada 1. Peluangnya banyaknya simbol per total simbol yang ada, atau kekerapan per total simbol. Itu 3/7 untuk A, dan B 1/7 dan seterusnya. Ingat lagi bahwa sisi yang sebelah kiri itu diberi label 0 gitu. Dan sisi yang kanan itu diberi label 1. Sedangkan kode Huffman ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini. Kita pertama mesti ngebuat dulu gitu B dan D untuk membentuk yang lainnya gitu. Ini didapatkan dari peluang terkecil. B dan D itu diberi label sesuai dengan konsep yang telah diterapkan gitu, bahwa sisi yang di sebelah kiri diberi label 0 dan sisi yang di sebelah kanan diberi label 1. Maka kita satukan B dan D tersebut menjadi BD 2/7 dan seterusnya sampai ABCD. Nah, untuk kode Huffman-nya yang simbol A itu 0, yang B itu 110. Kenapa? Karena ini 110 dan C itu 10. Karena apa? Karena 10 dan D itu kenapa 11? Karena 111 ya. Maka didapatkanlah dari 56 bit ini dirampatkan menjadi 13 bit, yaitu 011 010 111. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga hari kalian menyenangkan. Hatur nuhun sadayana.